Halo sahabat belajar, anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Kali ini kita akan belajar tematik SD kelas 6, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 4 dan 5. Tahukah kalian bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Mari kita pelajari. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar di Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, jadi itulah mengapa penting untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam mencapai kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat efektif dan juga kata baku. Ibu ingatkan kembali. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus memperhatikan kalimat tersebut menggunakan kata baku atau tidak. Nah, kali ini tugas kalian adalah melengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Dari bacaan yang telah kalian baca sebelumnya, kalian perhatikan setiap kata yang ada pada bacaan tersebut apakah sudah mengandung kosakata baku dan menggunakan kalimat efektif. Jika sudah, kalian bisa melengkapi peta pikiran berikut dengan kalimat yang ada pada bacaan. Tetapi, jika kalimat pada bacaan belum menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku, berarti kalian harus mengubah kalimatnya menjadi kalimat efektif dan juga mengubah kata-kata yang tidak baku menjadi kata baku. Bisa kalian pahami? Selanjutnya, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi
dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Upaya yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Upaya yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Upaya yang keempat, Rencana Kasimo. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan berbagai petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan juga transmigrasi. Selanjutnya, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, setelah membaca informasi tersebut, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Tuliskanlah kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur karya tari. Unsur-unsur karya tari ada 2, yaitu unsur utama tari dan unsur pendukung tari. Yang dimaksud dengan unsur utama tari adalah unsur yang harus ada pada tarian. Tanpa adanya unsur ini, maka gerak tersebut tidak dapat disebut tari. Jadi, unsur utama tari itu ada 3. Yang pertama, wiraga. Wiraga adalah dasar keterampilan gerak tubuh penari. Jadi gerak wiraga ini adalah gerak tubuh. Kemudian unsur yang kedua, wirasati.
irama. Irama adalah kemampuan penari menarikan sesuai dengan irama, ketukan dan tempo pengiringnya sehingga harmonis dan indah. Jadi ini kemampuan menari sesuai irama. Kemudian yang ketiga itu ada wirasa. Wirasa adalah penjiwaan dan ekspresi penari melalui mimik wajah dan pendalaman karakter. Nah, ketiga unsur ini disebut sebagai unsur utama tari. Jadi jika unsur ini tidak terpenuhi, maka gerakan tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah tarian. Unsur yang kedua itu adalah unsur pendukung tari. Unsur pendukung itu adalah unsur pemikat penampilan tari. Jadi unsur pendukung tari meliputi tata rias dan kostum, pola lantai, tata panggung, serta properti. Jadi pada unsur pendukung itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tata rias dan kostum. Kemudian yang kedua pola lantai. Yang ketiga, tata panggung. Dan yang terakhir itu adalah properti. Properti adalah alat pendukung seperti selendang, piring, payung, dan lilin. Properti itu mendukung visualisasi penampilan tari. Nah, jadi itu beberapa unsur-unsur karya tari. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pola lantai. Nah, sekarang tinggal kalian belajar bagaimana mempraktekkan sebuah karya tari. Baiklah anak-anak, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita selanjutnya. Dan tetap semangat. Dadah.